Selamat pagi, saudaraku. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, janganlah kita lupa bersyukur kepadanya. Karena di saat kita bersyukur, kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita akan mengalami pertolongan berikutnya dari Tuhan. Saudaraku, pagi ini mari kita mendasari perjalanan kehidupan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan pagi ini membuat kami senantiasa bersyukur atas segala pertolongan, atas segala berkat dan anugerah yang kami dapatkan di sepanjang kehidupan kami. Amin. Lukas pasal 17 ayat 18. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu ada 10 orang yang kena kusta. Mereka minta belas kasihan Tuhan, minta disembuhkan oleh Tuhan. Karena sebagai penderita kusta, mereka mengalami penderitaan hidup yang luar biasa. Secara fisik mereka sakit, secara sosial mereka dikucilkan, tidak boleh tinggal di tengah-tengah keluarga mereka, tidak boleh tinggal di tengah kota. Secara agama mereka dianggap sebagai orang berdosa. Mereka sangat merindukan belas kasihan dari Tuhan Yesus, agar Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dari kusta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mendengar permintaan orang-orang yang kena kusta itu, saudaraku, Tuhan Yesus merespon. Tuhan Yesus mengatakan, pergilah kepada imam, perlihatkanlah dirimu, maka engkau akan tahir, engkau akan sembuh. Saudaraku, di tengah perjalanan menuju imam, menuju bait Allah, 10 orang yang kena kusta itu tiba-tiba mengalami kesembuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 9 orang melanjutkan perjalanan untuk memperlihatkan dirinya kepada imam-imam agar dinyatakan tahir dan sembuh dari kusta. 1 orang yang merupakan orang Samaria yang senantiasa dianggap rendah oleh orang Israel, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dan dia menyatakan syukurnya yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dirinya. Tuhan Yesus sudah memulihkan statusnya. Tuhan Yesus sudah menjadikan dirinya atau hidupnya menjadi lebih baik. Saudaraku, ungkapan syukur yang disampaikan orang Samaria yang disembuhkan dari kusta itu membuat Tuhan Yesus menyatakan pengampunan Tuhan atas dosa-dosa orang Samaria itu. Saudaraku, Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan orang Samaria yang kena kusta, tetapi Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Dan Tuhan Yesus memulihkan keadaan orang yang kena kusta itu seperti sedia kala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika merenungkan cerita tadi, mari kita menjadi orang-orang yang tidak lupa bersyukur ketika sudah mendapatkan, sudah mengalami pertolongan, berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita lupa bersyukur, seringkali apa yang kita dapatkan, kita merasa kita dapatkan dengan kekuatan kita sendiri, membuat kita lupa Tuhan dan sombong di dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, ketika kita bersyukur, maka kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan
bukan semata-mata karena kekuatan dan kemampuan kita, tetapi juga karena pemberian dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita bersyukur, maka kita pun akan mendapatkan dan mengalami pertolongan Tuhan di kemudian hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur ketika mengalami dan mendapatkan pertolongan dan berkat Tuhan, agar kami tetap dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati perjalanan kami seharian ini, dan biarlah kami juga boleh membagikan berkat kepada orang-orang sekitar kami. Buat kami ya Tuhan, tetap kuat dan sehat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita menjalani kehidupan kita penuh dengan ungkapan syukur agar yang terbaik kita dapatkan dari Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.